Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Widya Wahyuni dengan NPM 19100039 akan mempresentasikan tentang pengertian ranah afektif. Yang pertama adalah pengertian ranah afektif. Afektif adalah penilaian pada kemampuan seorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang. Hal yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu watak yang mencakup perasaan, sikap, emosi, minat, dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah tingkatan ranah afektif. Yang pertama adalah tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. Misalnya, kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Misalnya, pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, senang bekerja sama, dan sebagainya. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan. Yang kedua ada tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus tetapi juga bereaksi. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat. Misalnya senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, dan senang dengan kebersihan dan kerapian, dan lainnya. Yang ketiga ada tingkat valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran dan penilaian ini diklarifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. Yang keempat ada tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lainnya dikaitkan. Konflik antara nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasilnya, pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptual, nilai, dan organisasi sistem nilainya. Misalnya, pengembangan filsafat hidup. Yang kelima ada tingkat karakteristik. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah karakteristik. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran ini pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Yang ketiga ada kata kerja operasional afektif. 1. Menerima, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Yang kedua ada menanggapi, menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, atau menolak. Yang ketiga ada menilai, seperti mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memperkasai, mengimani, mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. Yang keempat ada mengelola, menganut, mengubah, menata, mengklarifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, pengelola, menegosiasi, dan merembuk. Yang keempat ada jenis penilaian sikap sikap afektif. Yang pertama adalah pengamatan langsung, yaitu dengan memperhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku siswa terhadap suatu benda, seperti orang, gambar, atau kejadian. Dari tingkah lakunya yang muncul,
Kemudian dicari atribut yang mendasari tingkah laku tersebut. Yang kedua, wawancara. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tersebut digunakan sebagai pancingan. Yang ketiga, ada angket atau kuesioner. Merupakan suatu perangkat pernyataan atau lisan yang sudah disediakan pilihan jawaban baik berupa pilihan pernyataan atau pilihan bentuk angka. Yang keempat, ada teknik proyektil. Merupakan tugas atau pekerjaan atau objek yang belum pernah dikenal siswa. Para siswa diminta untuk mendistribusikan hal tersebut menurut penafsirannya. Yang kelima, ada pengukuran terselubung. Merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah laku seseorang di mana yang diamati tidak tahu bahwa ia sedang diamati. Baiklah, sekian penjelasan tentang ranah afektif dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.